Podcast Network Asia. Apa sih gunanya kripto? Apakah ada manfaat lain selain hanya untuk diperdagangkan? Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas apakah ada manfaat lain dari kripto sebagai sebuah mata uang atau aset yang diperdagangkan. Saat ini kita boleh dibilang dalam crypto frenzy. Beberapa tahun terakhir, semua orang tergila-gila dengan jenis investasi ini dan berusaha ikut dalam gelombang kripto. Namun sayangnya tidak selamanya indah. Saat ini kita boleh dibilang sedang mengalami crypto meltdown, di mana mata uang kripto kehilangan nilainya secara signifikan. Para investornya kehilangan tabungan entah karena harganya yang turun drastis atau terjebak dalam penipuan mata uang kripto. Namun di tengah semua krisis yang terjadi dalam dunia kripto, apakah kamu pernah bertanya, apa manfaat dari kripto? Apakah kripto hanya bisa diperdagangkan saja? Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Saat ini boleh dibilang kita berada pada gelembung kripto yang mengempis. Banyak perusahaan kripto mulai berguguran, dan beberapa juga merupakan bagian dari penipuan. Menurut Komisi Perdagangan Federal, 46.000 warga Amerika Serikat kehilangan setidaknya 14 triliun rupiah akibat penipuan kripto sejak tahun 2021. Inilah yang membuat kebanyakan orang mulai ragu dan skeptis atas kripto. Sayangnya, hal tersebut tidak bisa dihindari. Setiap kali ada teknologi baru, maka akan ada begitu banyak penipu yang berusaha memanfaatkan momentum tersebut. Namun ketika pasar sudah teredukasi dengan baik, tentunya jumlahnya akan terus menurun namun tidak akan hilang. Misalnya begini, berapa banyak penipuan yang masih kita terima saat ini via email, telepon, atau bahkan SMS? Semua hal ini tidak ada bedanya dengan apa yang dialami di dunia kripto. Harapannya, semakin banyak orang yang teredukasi dengan baik soal apa itu kripto, bagaimana cara kerjanya, dan sebagainya, maka jumlah orang yang terjebak dalam penipuan semakin sedikit. Ada sebuah rumah yang unik di Philadelphia, Amerika Serikat. Uniknya, rumah itu dijual beserta dengan mesin tambang kripto. Sebagai informasi, menambang uang kripto adalah aktivitas di mana penambang dengan seperangkat alat memverifikasi transaksi antar uang kripto yang berlangsung. Transaksi ini diverifikasi melalui kode-kode kriptografi. Nah, ketika seseorang menambang kripto, maka orang itu akan diberikan hadiah berupa mata uang kripto yang pada akhirnya bisa ditukar dengan uang sungguhan. Menariknya, mesin untuk menambang kripto di rumah ini berbeda dengan yang biasa kita lihat. Mungkin di bayangan kita berupa sebuah ruangan yang penuh dengan server besar yang berisik dan butuh tenaga listrik dalam jumlah yang besar. Karena memang itu kebutuhannya apabila kamu ingin menambang dua mata uang kripto yang paling populer di dunia, yaitu Bitcoin dan Ethereum. Misalnya saja, tahun lalu total aktivitas menambang Bitcoin menggunakan jumlah listrik setara dengan penggunaan listrik di Argentina. Namun, mesin penambang kripto di rumah itu jauh berbeda. Bentuknya hanya seperti hard drive kecil yang ada di lemari dan hanya menggunakan 5 watt listrik, bahkan lebih kecil dari lampu LED. Apa yang dilakukan oleh mesin itu? Jadi, aktivitas yang dilakukan mesin itu adalah membagikan sinyal Wi-Fi rumah untuk menjadi hotspot bagi berbagai alat pintar yang butuh koneksi Wi-Fi. Misalnya, tanda pelacak hewan peliharaan, sensor air untuk mencegah banjir, dan sebagainya. Intinya, alat-alat yang biasanya dikategorikan sebagai bagian dari Internet of Things. Sebagai balasannya, mesin kecil itu akan mendapatkan helium, mata uang kripto yang bisa kamu tukarkan dengan uang sungguhan. Misalnya dalam sebulan bisa menghasilkan lebih dari 1 juta rupiah. Contoh ini memberikan perspektif yang baru soal dunia kripto, khususnya aktivitas menambang kripto. Tidak semuanya sama, ada aktivitas menambang kripto yang menggunakan banyak sekali energi, ada juga yang tidak. Ada aktivitas menambang kripto yang fokus untuk menciptakan dan menjaga mata uang kripto.
Tapi ada juga aktivitas menambang kripto yang melakukan hal yang sama sekali berbeda, seperti aktivitas menambang helium. Di tengah kejatuhan kripto dan maraknya penipuan, kita mudah lupa kalau kripto itu bukan hanya sebuah aset atau mata uang yang diperdagangkan, tapi merupakan sebuah teknologi, dan teknologi merupakan jawaban untuk menyelesaikan sebuah masalah. Sekitar 10 tahun yang lalu, 2 orang yang mendirikan Helium sedang bermain drone. Namun salah satu drone-nya terbang terlalu jauh di belakang pohon dan berada di luar jangkauan. Lalu kamu akan menghabiskan beberapa jam berikutnya untuk mencari drone yang hilang. Sebagai gambaran, ketika sebuah drone kehilangan koneksi dari kontrolmu, maka kemungkinan besar akan hilang. Kemana? Nggak ada yang tahu. Masalah yang sederhana tapi bisa menjadi sangat sulit. Solusinya, kamu hanya butuh drone terhubung dengan internet. Ini tidak hanya terjadi pada drone. Masih banyak jenis alat lain yang sebenarnya tidak butuh terlalu banyak kuota internet, tapi bisa berfungsi dengan baik. Namun ketika kedua orang itu berusaha membangun jaringan internet, mereka baru sadar kalau hal ini mustahil. Bahkan bagi provider besar, hal ini membutuhkan biaya yang sangat besar mencapai puluhan triliun rupiah. Mereka lalu mencari solusi lain. Bagaimana bila mendorong orang lain untuk membagikan sedikit sinyal dari WiFi mereka dengan menggunakan antena? Awalnya mereka mencoba menjualnya, tapi tidak berhasil. Bahkan ketika mereka membagikannya gratis dan mengatakan kalau mereka adalah bagian dari jaringan yang diberdayakan oleh orang biasa. Tapi lama-kelamaan banyak orang kehilangan minat. Kenyataan ini membuat mereka jadi pesimis dan merasa kalau membangun jaringan yang berisi jutaan orang di seluruh dunia merupakan hal yang mustahil. Hingga pada tahun 2017, ketika perusahaan hampir bangkrut, ada secercah harapan. Di tahun itu, kripto sedang mengalami masa jayanya. Hampir semua orang berlomba-lomba untuk masuk ke dalam dunia kripto. Mungkin karena melihat ada beberapa orang yang menjadi miliarder dalam semalam. Nah, hal ini membuat Helium punya ide untuk menggunakan kripto sebagai insentif dalam membangun jaringan tersebut. Jadi, mereka tidak mengatakan kalau mesin itu hanya berfungsi sebagai hotspot, tapi merupakan alat untuk menambang kripto. Apabila masyarakat ingin mendapatkan kripto, maka yang harus mereka lakukan adalah memasang mesin tersebut dan sebagai balasannya, mereka akan mendapatkan mata uang kripto bernama Helium. Dari situ, kepopuleran Helium pun terus berkembang. Hingga saat ini, ada lebih dari 900.000 hotspot di seluruh dunia dan terus bertambah. Perusahaan yang menggunakan teknologi kripto sebagai insentif untuk melakukan sebuah tugas tidak hanya Helium, tapi ada beberapa perusahaan lain. Misalnya ada perusahaan yang bernama Filecoin, sebuah jaringan untuk menyimpan file dalam bentuk digital. Perusahaan lain bernama Hivemapper. Mereka memberikan insentif kepada pengguna untuk membeli dashcam kecil dan menaruhnya di mobil mereka. Lokasi mereka lalu digunakan untuk membuat peta baru. Di tengah semua fenomena naik dan turunnya mata uang kripto beberapa tahun terakhir, mungkin saja hal ini membuat kita lupa kalau mata uang kripto awalnya merupakan sebuah visi yang utopia untuk keluar dari sistem keuangan yang kita kenal saat ini. Kita juga tidak mengajukan pertanyaan yang fundamental. Apakah teknologi ini bernilai dan bermanfaat bagi hidup manusia? Namun dengan adanya beberapa perusahaan seperti Helium, Filecoin, dan sebagainya, mereka menjadi semacam pengingat di tengah hingar-bingar kripto. Kalau teknologi ini ternyata bisa memberikan dampak positif yang signifikan di dunia nyata. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Hai, gimana episode tadi? Semoga bisa menghibur kamu ya. Kalau kamu masih mau dengerin sesuatu yang singkat, tentang rahasia hati, perasaan, hingga berbagai pengalaman yang aku atau kamu juga mungkin pernah mengalaminya. Kamu bisa dengerin podcastku, NKCTRI, bersama aku Yoga. Sampai ketemu di NKCTRI ya. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.